puji syukur pada kesempatan yang terindah ini kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan ilahi yang Tuhan perkenankan. Hari ini kita akan menikmati berkat yang luar biasa di dalam pembacaan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dengan firman, "Karena itu, saudaraku kekasih demi kemurahan Allah, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab di dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia." Nah, kekasih dalam Yesus, hari ini saya akan angkat tema bagaimana hidup kita di dalam menerima kemenangan dari Tuhan. Untuk itu, mari kita sadar bahwa kehidupan kita dituntut untuk lebih mengerti, lebih dekat kepada Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang sungguh-sungguh kecil, ya, di tengah-tengah kota yang sangat sekuler dan hedonis. Surat Korintus ini, Bapak Ibu, ditulis oleh Paulus dengan sebuah pergumulan yang amat berat, mengingat situasi yang dihadapi jemaat oleh kerusakan, oleh pengaruh sekulerisme yang sangat kuat. Nah, apa yang harus menjadi tanggung jawab, menjadi pelajaran yang penting bagi kita umat Tuhan? Dalam hal ini mari kita mau belajar. Ada 3 hal pokok penting bagaimana hidup kita supaya memperoleh kemenangan, tetap kokoh di dalam setiap perkara. Maka itu yang pertama, mari kita mau belajar kata berdirilah teguh. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan berdiri teguh? Berdiri yang teguh ini bicara kita berada di posisi yang sangat-sangat menentukan. Tidak tegang, tidak goyah, tidak terabaikan, tetapi di sini harus mempunyai konsep kebenaran yang kokoh. Itu disebut kita berdiri yang teguh. Jangan pernah terpengaruh oleh situasi, ombak, gelombang situasi kanan kiri kita. Seperti yang ada di sebelah belakang kami ini, ada pantai, ada suasana laut di seberang sana. Ketika hari ini mengalami laut itu tenang dan membawa sesuatu yang menyenangkan, tetapi di sisi lain ada hal yang membuat kita miris, ada yang membuat hal kita ini berbahaya lantaran ombak gelombang itu datang dengan tiba-tibanya. Nah, untuk itu kekasih dalam Tuhan, jangan pernah terpengaruh oleh omongan-omongan yang ada di sekeliling kita. Kata berdiri teguh itu bicara tentang pondasi yang kuat untuk melakukan kebenaran di dalam melakukan semua hal penting, supaya hidup iman Kristen ini benar-benar teruji, supaya iman Kristen ini memiliki kapasitas yang sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Pondasi yang kuat merupakan hal yang sangat penting, yaitu kebenaran di dalam komitmen kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah, memang di dalam kehidupan kita mengiringi Yesus itu banyak tantangan, banyak sekali rintangan, banyak hambatan yang membuat kehidupan kita ini tidak mengalami kekuatan yang ekstra. Kadang kami letih, kadang kami putus asa, kadang kami ini putus harap dan seakan-akan tidak mampu berjalan sendiri. Tetapi kami bersyukur hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa untuk itu kita harus berdiri teguh supaya hidup kita memiliki iman yang senantiasa berada di dalam roh kesetiaan dan ketabahan hati ini. Maka surat Paulus ini kepada jemaat Korintus mengajarkan kita ini untuk selalu tetap berada zona kasih mula-mula itu. Kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kami sadar di dalam dunia ini memang ada banyak, dalam mengiringi Yesus ini tantangan silih berganti. Tidak semulus yang kita harapkan. Dalam mengikut Yesus itu ada keputusan. Dalam mengikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri, dan kita belajar untuk menguasai keadaan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, mari kita berangkat belajar dengan karakter Tuhan Yesus.
Tidak ada ajaran di muka bumi ini yang mengajarkan supaya kita dituntut untuk selalu mengasihi musuh kita. Ya, kita mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan apabila kita senantiasa membawa itu ke dalam kehidupan hamba-Mu, kita semuanya merupakan satu pelajaran yang sangat penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita berdiri teguh, apa yang menjadi resep agar kita sebagai umat Tuhan ini memiliki kemenangan yang luar biasa? Setelah itu dikatakan jangan goyah. Setelah berdiri teguh kita dituntut untuk jangan goyah. Apa maksudnya jangan goyah? Jangan goyah itu tidak mudah ditarik oleh siapapun di sekitar kita. Jangan goyah ini bicara tentang kita tidak mau diajak kompromi oleh situasi keadaan yang menentu. Walaupun perjalanan kita mengiringi Yesus itu banyak mengalami lika-liku dan hal-hal yang membuat kami nggak stabil. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak diajak kompromi dengan dosa. Kita tidak boleh bingung, kita tidak boleh galau, kita tidak boleh mengalami nasib seperti jemaat yang ada di Laodikia. Kelihatannya kita merasa bahwa hari-hari ini tidak ada apa-apa, tapi pada dasarnya kita dituntut untuk mengalami pemulihan yang luar biasa. Mari kita belajar kepada jemaat yang di Philadelphia. Walaupun jemaat itu kecil, tetapi kekuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kami yakin semua ini lantaran oleh belas kasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini mempertahankan semua etiket baik untuk mengiring Yesus. Saudara-saudaraku, selanjutnya apa kata jangan goyah? Kata yang sebenarnya jangan goyah adalah amitakos. Amitakinetos. Amin. Itu bicara tentang tidak dapat digoyahkan, tidak dapat dipengaruhi. Maka itu kita jangan mau diintimidasi oleh hal-hal yang membuat kehidupan kita terpengaruh bagi dunia ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita banyak doa. Kalau kita merasa bahwa hidup kita ini mengalami kekurangan, mengalami tidak sempurna dalam mengiring Yesus, mari kita belajar untuk tetap tidak goyah. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah suatu tipuan untuk hidup kita, agar pertama kami tidak mau supaya kita tetap setia. Selanjutnya dunia itu mengajak kita supaya tidak konsisten untuk mengiring Yesus. Saudara-saudaraku, hidup kita ini ibaratnya carang-carang yang sudah dicangkokkan oleh pohon yang benar, pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu, saudaraku, di dalam mengiring Yesus ada tantangan, di dalam mengiring Yesus ada gangguan. Nah, bagaimana kita bisa untuk mempertahankan iman yang kokoh itu supaya tidak goyah? Untuk itu, saudara, jerih payah kita ini diperhitungkan. Untuk itu, saudaraku, marilah kita belajar banyak untuk mengerti rencana Tuhan. Sebab di dalam hidup ini ada satu kata di mana di dalam Yesus ada kemenangan yang besar. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Saudaraku yang kekasih, kami sadar keadaan zaman hari-hari ini tidak semakin baik. Maka kami butuh pertolongan Tuhan. Maka kami butuh kekuatan ekstra daripada Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu, tidak ada alamat yang lain selain kami ingin tetap menggapai cinta yang mula-mula itu, yaitu kasih Kristus. Saudaraku yang kami kasihi, kata jangan goyah ini supaya hidup kita sebagai orang beriman tidak terkontaminasi dengan situasi keadaan dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Marilah kita belajar seperti apa yang Tuhan katakan. Walaupun dunia mengajak, kalau iblis berseru, ya jangan maju, kita maju saja. Katanya jangan maju, kita maju saja. Saudaraku yang kami muliakan, jujur hari-hari ini banyak sekali tipuan-tipuan iblis. Ya, siapa yang nggak mau berkat? Wah, berkat itu bukan hanya di gereja katanya. Ayo mel aku, ya pasti di sana ada jalan keluar. Saudara, kita kasih tahu, di dunia ini itu hal yang sementara. Bapak Ibu bisa kaya, iblis bisa kaya. Apabila kita mengikut iblis
pasti memberi sesuatu kekayaan. Tapi ingat, semua yang lahir dari iblis tidak akan pernah memberi dengan gratis. Tapi saya yakin semakin kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin tantangan itu selalu ada di dalam hidup kita. Maka daripada itu Tuhan mau katakan dalam hidup kita, tetap selalu jangan goyah untuk memiliki iman yang mula-mula dengan Tuhan. Selanjutnya saudara kekasih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang ketiga, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang dimaksud ini? Ayo kita maksud bahwa kalau kita ini senantiasa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ayo kita jadikan Tuhan lebih dari satu-satunya, dari segalanya, dan hati kita mengutamakan Tuhan. Ayo berikan skala prioritas yang terbaik. Ayo berikan rasa hormat, pekerjaan yang luhur, pelayanan yang layak untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan pernah sia-siakan. Tuhan mau hidup kita dibentuk, ya. Dari semula kita tidak mengenal kasih Kristus, tetapi syukur lantaran kasih Tuhan itu, lewat kemurahan yang sungguh, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Di luar Yesus, hidupku tak akan mampu untuk teguh sampai hari ini. Tapi saya yakin betapa kasih Tuhan itu sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, pasti ada rahasia besar yang Tuhan mau. Pasti ada maksud rencana Tuhan yang ingin berkenan dalam hidup kita, hidup saya atau Bapak Ibu kekasih saudaraku yang lain. Untuk itu saudaraku, supaya apa? Ketika kita sudah memiliki pendirian, kita berdiri teguh, kita tidak boleh goyah, dan kita selalu setia dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kami tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Sebab Allah itu setia, dan Dia pasti menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak kekasih saudaraku yang kami muliakan, selanjutnya ada kata setelah jerih payah kita ini apa? Tidak sia-sia. Kata sia-sia itu bicara tentang kenos. Apa itu kenos? Kenos itu hampa, ya. Kenos itu gagal, hal yang sia-sia, itu kenos. Tetapi dikatakan Tuhan mau bahwa jerih kita ini yang kita lakukan itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang kosong, pekerjaan-pekerjaan yang hampa, pekerjaan-pekerjaan yang tanpa perhitungan, bukan. Tetapi sebaliknya di sini dikatakan, ketika kita sudah berdiri teguh, ketika kita sudah tetap tidak akan pernah goyah, tetapi justru kita ini giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Kata berdiri teguh adalah dari satu sisi dengan sisi yang lain kita memiliki kekuatan ekstra. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita tidak akan merasa rugi. Orang yang berjalan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berjalan ke Sion bukan semakin hari semakin lemah, tapi semakin hari semakin kuat untuk berjalan menuju Sion, untuk menuju kemuliaannya, untuk menuju kapasitas menyenangkan hatinya Bapa di surga. Bapak, Ibu kekasih, marilah kita belajar dalam mengiring kita, walaupun sonder gaji, walaupun kita tidak pernah diperhitungkan oleh manusia,